Oke, selamat siang saudara-saudara. Hari ini kita belajar soal PPH investasi ya. Semoga materi ini bisa dimengerti dengan baik karena saya sebenarnya sengaja sudah masukkan beberapa aturan dasar gitu ya yang bisa Anda lihat, sekaligus bagaimana implementasinya nanti bisa kita bahas sama-sama di slide ini. Ya, latihannya nanti akan saya berikan di sesi khusus. Oke. Bicara soal investasi, penghasilan yang diperoleh dari investasi, mayoritas dia masuk dalam tipe penghasilan yang ketika diperoleh atau diterima, dia langsung dikenakan pajak. Ya, tapi pajaknya final. Artinya apa? Waktu kita dapat, pasti kita terima kurang dari 100% karena ada pajak. Nah, pajak yang kita atau dipotongkan atas penghasilan yang kita terima, itu nantinya tidak bisa dikreditkan di akhir tahun karena sifatnya final. Kenapa dia disebut final? Karena memang secara aturan sudah ditetapkan memang penghasilan-penghasilan seperti inilah yang akan masuk dalam kategori PPH final ya. Dari sisi pelaporan itu berarti di akhir tahun dia hanya perlu dilaporkan tanpa perlu digabung dengan penghasilan lain dalam rangka menghitung PPH. Ya, jadi itu prinsip besar yang terkait dengan penghasilan yang kita terima dari investasi. Ya, ini jenis-jenisnya ya. Khusus untuk yang saya beri highlight kuning itu mungkin saya bisa katakan ini bukan jenis penghasilan dari investasi. Contohnya apa? Pesangon. Ini kan sebenarnya ada kaitannya dengan pekerjaan, ya. Ini juga, ini kan ada kaitannya dengan jasa atau imbalan yang kita terima karena jasa yang kita berikan kepada apa namanya? Pemberi penghasilan, ya kan? Hadiah undian memang agak tipis, ya, tapi memang dia masih masuk dalam kategori investasi karena ada investasi itu kan sebenarnya secara gampangnya gini, saya punya aset lalu saya tempatkan di suatu tempat dan dari situ saya dapat penghasilan. Nah, undian bisa dikatakan seperti itu, saya punya aset apapun bentuknya saya taruh di suatu tempat karena penempatan sumber daya atau aset saya tadi saya dapat sesuatu. Contohnya kalau saya dapat hadiah undian dari bank biasanya kan karena saya naruh cash di rekening tabungan atau deposito, ya kan? Ataupun hadiah undian lain. Jarang sekali memang hadiah undian yang tiba-tiba muncul karena saya tidak memberikan sumber daya apa-apa. Kalau memang terjadi bahwa saya dapat hadiah undian tanpa ada sumber daya yang saya taruh, nah itu dia tidak bisa dikategorikan sebagai investasi, tapi penghasilan dari sumber lain atau penghasilan lain-lain. Ini juga ya, ini juga adalah penghasilan yang terkait dengan investasi. Kecuali yang kuning sekali lagi ya, kuning ini ada kaitan dengan apa namanya? Dengan usaha ya, demikian halnya juga dengan yang jasa konstruksi ya, itu ada kaitan sebenarnya dengan usaha ya. Jadi dari judul saya akui memang ada ketidaksinkronan dengan nanti isinya masing-masing ya. Mayoritas memang isinya investasi ya, tapi sebenarnya yang ingin dibahas secara detail itu sebenarnya penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi mayoritas memang yang kita bahas adalah penghasilan yang dikenakan PPh final karena berasal dari investasi. Nah, yang pertama adalah ini. Ini yang saya yakin dari segi tarif, dari segi pengalaman atau awareness, Anda sangat-sangat terbiasa gitu ya. Yaitu bunga deposito dan tabungan serta juga sertifikat Bank Indonesia. Ya, ingat loh, penghasilannya namanya bunga deposito, namanya bunga tabungan atau sertifikat Bank Indonesia. Ya, jadi ketika saya dapat bunga deposito atau bunga tabungan, ya, itu penghasilan. Maka atas bunga tabungan atau bunga deposito, dia akan dikenakan PPh dan sifatnya final. Ini aturan-aturan yang mendasari pengenaan bunga deposito, bunga tabungan maupun SBI. Nah, berapa tarifnya? Ya, berapa tarifnya? Untuk wajib pajak dalam negeri termasuk bentuk usaha tetap itu kenanya 20% dari jumlah bruto. Karena secara umum kalau kita pelajari penghasilan yang berasal dari investasi itu selalu dikenakan atas bruto. Ya. Demikian halnya kalau itu dengan wajib pajak luar negeri. Ya, artinya WP luar negeri tadi
yang memperoleh bunga deposito, bunga tabungan termasuk SBI dari Indonesia. Nah, mereka akan dikenakan 20% dari jumlah bruto, tapi nama pajaknya PPh 26, ya kan? Bukan PPh 4 ayat 2, atau tergantung dengan tarif P3B, ya, tax treaty, mana yang lebih rendah, ya, itu yang kemudian menjadi acuan tarifnya. Kemudian ada aturan yang perlu kita aware, yaitu pengecualian, ya. Yang dikecualikan dari pengenaan PPh ini adalah apabila saya dapat bunga deposito atau tabungan atau SBI, ya, diskon SBI, ya, di mana pokok tabungan atau pokok depositonya atau pokok SBI-nya itu 7,5. Jadi bukan bunganya, ya, bukan penghasilannya yang 7,5, tapi pokok tabungannya, prinsipalnya itu yang maksimal 7,5, ya, maksimal 7,5, ya. Jadi kalau saya anggap aja pokok tabungan saya 7 juta, saya dapat bunga deposito, saya dapat bunga tabungan, gitu ya. Nah, itu free from tax, ya, tax apapun, ya. Bukan berarti kalau di bawah itu kena PPh tidak final, ya. Itu free from tax, ya, bukan objek PPh. Tapi kalau saya 7.501.000 umpama, ya, atau 510.000, lalu saya dapat bunga tabungan, maka bunga tabungan itu, ya, harus dikenakan PPh yang sifatnya final, ya. Pengecualian lain yang kedua ini ada kaitannya karena terkait dengan bank, ya. Jadi kalau yang menerima bunga tabungan atau bunga deposito itu bank, bisa aja bank menempatkan uang di bank lain lalu dia dapat bunga, gitu ya. Nah, bunga tadi itu dikecualikan dari pengenaan PPh final. Dalam kasus ini terus terang harus saya cek lagi, ya, tapi dalam kasus ini saya berpersepsi bahwa bank yang menerima bunga tabungan, ya, karena dia punya tabungan di bank lain atau dia memperoleh bunga tabungan atau bunga deposito, maka bunganya itu tidak bebas pajak. Bunganya itu masuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan PPh di akhir tahun, ya kan? Karena kalau sampai dia bebas pajak, kita dirikan bank aja, ya kan? Karena bunga yang dia dapat bisa bebas pajak, bukan gitu. Jadi hati-hati, ya. Bank memang ketika memperoleh bunga, ya, jangankan ngomong bunga deposito, bunga pinjaman aja, kalau dia pinjamin duit ke kita, ya, lalu kita kan bayar pokok plus bunga, kan. Bunga itu kan kita nggak potong pajak, tapi bukan berarti bank bebas pajak, tapi dia melaporkannya nanti dikenakan pajak di akhir tahun, ya. Sementara kalau bicara yang ketiga, dana pensiun, ini pun sebenarnya dikecualikan hanya dalam masa 5 tahun pertama sejak dana pensiun tadi didirikan. Dan dana pensiunnya kan harus dana pensiun yang disetujui oleh atau disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi kata-kata pengecualian di sini perlu dicek lagi, ya. Ini yang saya sih menduga memang bank tidak serta-merta bebas pajak, ya, karena dia harus melaporkan sebagai penghasilan akhir tahun, bukan penghasilan yang ketika diterima dipotong PPh final, ya. Dana pensiun ini ada batasannya. Di awal-awal mungkin dia dikecualikan demi supaya dia bisa muter, ya kan. Tapi ketika dia sudah stabil, ya, sudah running well, gitu ya, harusnya ini semua kemudian jadi objek PPh. Nah, untuk yang pertama ini menurut saya, ya, dari pengalaman harusnya ini memang benar-benar tidak dikenakan pajak sama sekali. Jadi bukan objek pajak, ya. Itu bunga deposito dan bunga tabungan. Yang berikutnya adalah obligasi, ya. Ada yang disebut dengan obligasi. Jadi ini diatur dengan beberapa aturan pelaksanaan. Ada yang mengatur tentang bunga obligasi di PP 16 2009 dengan PMK yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya tidak saling menghapuskan, ya, tapi saling melengkapi, ya, 2011 dan 2012. Sementara untuk diskon surat perbendaharaan negara itu ada di PP 27 tahun 2008, ya, tahun 2008. Nah, bagaimana perlakuan pajaknya, ya, bagaimana perlakuan pajaknya kita lihat di sini, ya. Apabila bunga yang diterima itu berasal dari interest bearing bonds, jadi bonds yang punya kupon. Kalau teman-teman manajemen keuangan kan sering kasih istilah kupon, ya. Kita yang sering dengar istilahnya apa?
kalau akuntansi. Istilahnya adalah stated rate atau nominal rate. Jadi sebenarnya istilah kupon, ya, coupon, COUPON atau kupon seperti yang saya tulis di slide, itu sebenarnya sama dengan yang kita sebut di akuntansi sebagai stated rate atau nominal rate, atau gampangnya gini, kalau ada sertifikat bonds dan di situ tertera berapa persen, nah itu yang disebut sebagai kupon. Ya, itu artinya bonds-nya akan membayarkan bunga pada setiap tanggal yang ditulis di bonds. Ya, itu yang dalam konsep time value of money disebut sebagai anuitas kan. Ya, disebut sebagai anuitas. Dan biasanya memang obligasi masuk dalam kategori kalau dia direksadanakan dianggap sebagai reksadana pendapatan tetap. Mengapa disebut reksadana pendapatan tetap? Karena setiap periode kita akan memperoleh pendapatan yang sama, yaitu kupon, ya, dalam bentuk kupon. Nah, kalau sampai bonds-nya itu dalam bentuk interest bearing bonds atau obligasi dengan kupon, maka pengenaannya adalah seperti ini. Kita akan dikenakan 15% dari jumlah bruto, artinya dari bunga obligasinya, ya, dari bunga obligasinya. Ya, ini untuk WP dalam negeri atau BUT. Sementara kalau itu WP luar negeri, ya, sama-sama dari jumlah bruto tapi dengan tarif lebih tinggi. Atau melihat tax treaty, ya, atau melihat tax treaty, ya, itu yang menjadi acuan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, kalau Anda akuntan, ya, atau Anda belajar konsep bonds itu dari perspektif akuntansi, maka sebenarnya kita kenal dua istilah. Tadi saya sudah sebut stated rate. Sebenarnya ada yang namanya market rate. Market rate ini yang dalam terminologi manajemen keuangan disebut yield. Yield, hasil, ya, yield. Nah, pertanyaannya mana yang dikenakan 15 atau 20%? Apakah kupon, apakah stated rate, atau yield yang market rate? Nah, Anda ingat-ingat saja bahwa dalam konsep dalam konsep penghitungan bunga obligasi, maka ketika kasus obligasinya itu adalah diskon itu kan artinya pokok pinjaman itu lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang kita terima pertama kali. Jadi kalau par value atau pokok pinjamannya 100, saya cuma dapat 98, kan ada selisih 2, itu namanya diskon. Dalam kondisi diskon, maka yang namanya stated rate itu pasti akan selalu lebih besar dari market rate. Kupon pasti akan lebih besar dari yield. Maka kesimpulannya 15% ini atau 20% ini kenanya atas stated rate, atau bahasa gampangnya atas cash yang diterima. Ya kan? Stated rate atau kupon itu kan sebenarnya besarnya cash yang kita dapat. Ya, sebaliknya apabila kemudian dalam kasus bunga obligasinya atau obligasinya sendiri bersifat premium, ya, sifatnya adalah premium, ya, premium itu berarti kalau parnya atau pokoknya 100, lalu saya ternyata waktu pinjam pertama kali dapat 105. Tertulis 100 pokoknya, tapi saya pinjamnya 105. Itu artinya ada 5 yang namanya premium. Ya, ada 5 yang namanya premium. Nah, dalam kasus ketika bonds-nya itu adalah premium, maka 15 atau 20% itu tidak kena atas stated rate, tidak kena atas kupon, tapi dia akan kenanya terhadap yield atau kenanya terhadap interest yang dihitung berdasarkan market rate. Nanti kalau kita latihan mungkin kita akan lebih kelihatan, ya, lebih kelihatan kapan kupon, kapan yield. Tapi intinya perbedaannya adalah ketika diskon maka tarif ini dikenakan atas cash yang dibayarkan atau diterima, ya, atas kupon, ya, atau stated rate. Sementara kalau premium dia dikenakan atas yield, ya, atau di akuntansi itu biasanya account-nya namanya interest revenue, ya. Nah, sebentar saya kembalikan. Oke. Kalau terjadi diskon, ya, kalau terjadi diskon,
ya. Makanya kenanya 15 atau 20 ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara interest itu kena diskon, ya, interest itu kena diskon. Contohnya tadi parnya 100, ternyata saya dipinjami uang cuma 98, berarti ada dua yang namanya diskon. Dua itu bukan berarti saya tidak mengembalikan. Saya pinjam dapat uang 98, tapi anggap aja 5 tahun ya. 5 tahun lagi saya kembalikan 100. Berarti kan sebenarnya dua itu kena PPh, ya, kena pajak. Ya kan, karena saya bayarkan kepada yang meminjamkan uang. Berarti yang nerima duit kan dia akan terima, dia pinjamin 98 dia dapat 100. Selain itu kan dia terima bunga setiap tahun lewat lewat apa namanya? Lewat kupon kan. Jadi dengan kata lain sebenarnya yang namanya 15 atau 20 ya, 15 atau 20 itu kena atas dua sebenarnya, atas bunga dan diskon ya. Atas bunga dan diskon, atas cash yang dibayar dan diskon. Nah, bagaimana kalau kemudian ya, bagaimana kalau kemudian obligasinya tidak punya kupon, kuponnya nol atau stated interestnya nol, ya. Bagaimana kalau kemudian ternyata stated interestnya nol? Berarti kan tidak ada cash yang dibayar. Anggap aja 5 tahun ya. Tiap tahun kalau itu interest bearing bonds, maka tiap tahun ada pembayaran bunga, anuitasnya. Kalau ini nggak nol, berarti nggak ada dong pembayaran. Ya. Terus apa yang terjadi? Ingat loh, kata-kata diskon itu bukan berarti saya sebagai orang yang pinjam duit akan membayar lebih sedikit. Tidak. Saya pinjam 100, tapi saya dapat di bawah 100. Nanti kalau saya lunasin harus 100. Berarti kan yang minjamin duit tetap dapat penghasilan. Dia cuma ngasih 98 ke saya, besok dia dapat 100. Nah, dua itu sekali lagi diskon. Nah, diskon itu sebenarnya penghasilan buat dia. Walaupun dia tidak dapat kupon tiap tahun, tapi dia akan dapat selisih kan antara yang dia pinjamkan dengan yang dia terima. Nah, selisih itu yang disebut diskon dan tetap kena PPh final. Tarifnya berapa? Sama, 15 dan 20. Itulah makanya saya sebut tadi, ya, ketika perusahaan atau ketika obligasi itu dalam bentuk diskon, maka dia akan dikenakan atas yang namanya kupon, ya, atas yang namanya kupon. Di mana kupon itu terdiri atas cash yang dibayar dan sebenarnya amortisasi diskon. Tapi ketika dia tidak punya kupon, ya, dia hanya terkena atas diskon. Nah, masalahnya kapan dikenakan atas diskon? Wong tidak ada bunga yang dibayar tiap periode. Nah, waktu jatuh tempo. Ya. Jadi waktu saya minjemin uang ke orang 98, terus tiap tahun habis kan tidak ada penghasilan yang saya terima. Orang itu baru bayar ke saya 100 waktu jatuh tempo. Nah, selisih 100 dan 98 baru kelihatan di jatuh tempo, karena saat itulah saya baru dikenakan pajak. Pajaknya berapa ya? Sama, 15 atau 20. Ya, tapi kenakannya kapan? Waktu jatuh tempo. Kalau yang bearing bonds, kenanya kapan? Waktu setiap kali ada pembayaran bunga. Ya, itu bedanya. Ya. Sebaliknya kalau premium tadi kenanya atas apa? Kenanya atas yield. Ya, bukan kenanya atas kupon. Kalau tanpa kupon, ya, itu kenanya nanti di akhir tahun atas diskon. Ya. Waduh, pusing saya, Pak. Nah, itulah gunanya chapter 6 dari Kiso and Wagon ya. Di sana itu bermain. Jadi lewat akuntansi keuangan menengah 2, ternyata di akuntansi pajak ketemu lagi chapter 6. Ya, latihan-latihan yang akan kita lihat nanti itu berujung sebenarnya dari latihan-latihan chapter 6, tapi sekarang ada pajaknya. Ya, sekarang ada pajaknya. Nah, bagaimana dengan treasury bills? Ya, surat perbendaharaan negara. Ya, biasanya ini jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Ya, tarifnya lebih tinggi, yaitu 20%. Ya, T-bills gitu ya, ORI dan semuanya itu 20% lebih tinggi. Ya, kalau ini apa namanya 15% karena dia lebih panjang masa manfaatnya. Ini tarifnya lebih tinggi karena masa manfaatnya lebih pendek. Ya, itu saja bedanya. Jadi kalau dia jatuh temponya 11 bulan, dia kena per bulannya 20%. Ya, atas bunga per bulan loh ya. Sementara kalau yang ini berarti kenanya 15% atas bunga per tahun.
Semoga latihan nanti bisa lebih mencerahkan, ya. Latihan bisa lebih mencerahkan. Nah, bagaimana dengan penjualan saham di bursa efek? Ya, bagaimana dengan penjualan saham di bursa efek? Ini aturan-aturan uh, pelaksanaannya, gitu ya, aturan-aturannya. Tapi saya kok melihat aturan-aturan ini sudah nggak relevan lagi ya, karena kata-kata bursa efek sekarang gini, Anda beli saham masa ke bursa efek? Wong bursa efeknya cuma ada di Surabaya sama Jakarta, kan enggak kan? Apalagi zaman digital seperti sekarang, ya kan? Kita belinya bukan hanya di bursa efek. Nah, makanya itu yang saya katakan kurang relevan. Cuma aturannya masih tetap berlaku seperti ini, ya, bahwa siapapun yang jual saham dia akan kena tarif pajak seperti yang tertulis di depan ini, ya. Satu yang perlu diingat, tarif ini tidak dikenakan atas capital gain. Capital gain itu kan berarti gini, saya beli saham 90, saya jual 100. Wah, kenanya 10 berarti bukan. Tapi tarif-tarif ini itu kenanya atas nilai transaksi. Jadi kalau saya beli 90, saya jual 100, 0,1% kenanya atas 100. Ya, 0,1% kenanya atas 100, bukan 10. Karena kalau Anda menganggap itu kena atas capital gain, lah kalau saya jual 82, saya kan beli 90, saya jual 82, loss lah. Capital loss saya. Nggak kena dong, tetap kena, tapi kenanya atas 82. Itu salah satu kelemahan kalau waktu kita belajar teorinya withholding tax ya. Withholding tax, apalagi PPh final, itu cenderung tidak memperhitungkan kerugian. Karena dia melihat nilai transaksi. Khusus untuk yang disebut saham pendiri, ya, maka selain kena 0,1 dari nilai transaksi, juga ada tambahan 0,5%. Tapi hati-hati, 0,5% ini bukan nilai transaksi, melainkan ini nih. Membayangkan bisnis prosesnya kayak gini. Saya PT tertutup. Saya dan Anda, kelas akuntansi pajak ya, itu sama-sama mendirikan perusahaan namanya PT Akuntansi Pajak. Ya, tapi bukan TBK. Usaha kita berkembang. Karena rupanya Vincentius Ivan sebagai ketua kelas, sebagai direktur gitu ya, itu bisa jalankan modalnya dengan baik, perusahaannya berkembang. Makin berkembang kita butuh modal tambah besar. Akhirnya kita sepakati, ayo kita jadi PT TBK. Nah, waktu kita jual di pasar perdana, ya, waktu kita jual di IPO, Initial Public Offering, kita tawarkan ke publik pertama kali, muncul harga di situ. Nah, harga waktu pertama kali kita tawarkan ke publik itu namanya nilai pada saat IPO. Ya, nilai pada saat IPO. Apakah waktu itu kita kena pajak? Belum dong, ya. Kita belum kena pajak. Ya, kenapa? Karena kan waktu itu kita menerbitkan saham, dapat duit. Duit itu kan bukan penghasilan, itu kan setoran modalnya investor. Ingat loh, setoran modal dari investor bukan penghasilan. Di akuntansi pun mengatakan waktu pemilik modal tanamkan uang ke perusahaan, itu kan sama kayak naruh duit. Berarti perusahaan bukan penghasilan dong. Belum kena pajak waktu itu. Oke. Nah, si pemilik modal kan akhirnya punya saham kan, dan pemilik modalnya bukan kita. Kita kan pemilik modal pemegang saham awal lah ya. Kita sudah punya saham. Lalu kemudian kita tawarkan ke publik, harganya naik ya, dianggap aja naik lah di publik, dibelilah sama orang-orang. Nah, kita itu kan saham, kita kan pendiri perusahaan, kita pendiri perusahaan. Satu saat kalau dari kita nih, kelas kita ini ada yang jual sahamnya, maka kita akan kena 0,1 dari harga jual dan 0,5 dari harga waktu pertama kali kita tawarin ke publik. Ya. Sementara orang lain yang bukan pendiri itu hanya kena 0,1 dari harga jual, ya. Siapa itu? Ya, bisa jadi orang yang pertama kali beli waktu IPO, atau waktu Anda jual ke orang dan orang itu jual lagi, ya. Waktu saya jual ke orang, saya kena 0,1 dari harga transaksi, 0,5 dari harga IPO. Tapi waktu orang yang beli dari saya itu jual lagi, dia hanya kena 0,1 dari harga transaksi. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah angka tambahan ini kenanya bukan atas harga transaksi, tapi nilai saham waktu IPO. Terus yang kedua, siapa itu pendiri? Pendiri adalah ya yang namanya tercetak di anggaran dasar perusahaan sebagai pendiri. Kalau namanya nggak ada di situ, berarti dia hanya kena yang ini.
0,1 ya, 0,1%. Ya, administrasinya sekarang siapa yang potong pajaknya ya, kepada siapa kita bertransaksi? Ya manajer investasi ataupun broker atau apa itu yang nanti akan ngatur kan transaksi kita dengan bursa efek. Jarang ya. Saya terus terang proses bisnis yang langsung dengan bursa efek saya nggak bayangin ya, nggak terbayang. Itu pasti apa namanya? Itu pasti jarang sekali ada. Berarti sudah pasti kita sudah pasti kita akan bertransaksi dengan pihak ketiga, ya penghubung. Nah, dialah yang akan melakukan pemotongan. Berarti kita nanti akan dapat harga jual kurangi pajak-pajak ini, ya kurangi 0,1 paling enggak, ya 0,1%. Itu tadi saham. Nah, bagaimana dengan hadiah undian? Ya, hadiah undian. Kalau bicara hadiah undian, ini aturan pelaksanaannya, saudara-saudara, yang perlu diperhatikan bicara hadiah undian adalah hadiah undian ini gampangannya ya. Saya nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba dapat hadiah. Pak, Bapak kan naruh duit di bank langsung dapat hadiah karena diundi oleh bank. Iya, tapi kan naruh duit itu saya sudah dapat penghasilan dalam bentuk bunga. Ini kan tambahan sebenarnya. Poin saya adalah pertama, bedakan antara hadiah undian dan hadiah yang didapat dari uh, aktivitas atau pekerjaan. Saya main bulu tangkis, menang. Itu bukan hadiah undian, ya. Itu namanya hadiah yang kena PPH tapi tidak final, ya. Sifatnya nggak final ya. Berarti PPH pasal berapa ya? Kalau saya orang pribadi ya PPH 21. Tapi kalau seumpama ada perusahaan ikut lomba, menang, ya PPH 23 dong. Ikut lomba loh ya, bukan tiba-tiba dapat hadiah undian. Jadi pertama, bedakan hadiah undian dengan hadiah yang didapat karena jasa atau pekerjaan atau aktivitas. Kalau hadiah undian kena final. Kalau hadiah karena pekerjaan, jasa atau aktivitas, 21 kalau OP, 23 kalau badan. Yang kedua adalah bedakan hadiah undian dengan hadiah yang didapat karena memang kita berhak mendapatkan. Maksud saya gini, contoh, datang ke retail, beli barang satu tumbler, dapat hadiah 2 tumbler saya bawa pulang. Pertanyaan yang kedua itu hadiah undian nggak? Jawabannya nggak. Jadi hadiah undian itu sebenarnya hadiah yang diterima dengan probability untuk mendapatkan bagi orang lain tidak sama dengan pemenangnya. Kalau beli satu dapat dua, semua orang yang beli tumbler tadi selama dalam masa promosi itu kan pasti akan dapat hadiah tumbler, hadiah tambahan yang kedua kan. Berarti itu bukan hadiah undian. Ya, sementara yang disebut sebagai hadiah undian adalah hanya saya yang dapat, hanya itu yang dapat, yang lain nggak punya kesempatan yang sama, gitu ya. Itu hadiah undian, ya. Nah, kalau dapat hadiah undian kayak tadi, itu berarti kita akan dikenakan pajak ini nih, 25%, ya, dari jumlah bruto hadiah undian. Kalau duit gampang, langsung dipotong 25%. Tapi kalau dapat hadiah undian barang, ya, maka barang tadi harus dicari berapa market value-nya, ya, berapa harga pasarnya, lalu dari harga pasar itu dikalikan 25%. Jadi kalau saya dapat hadiah undian mobil, sebelum mobilnya saya tebus, saya harus bayar dulu 25% dari harga pasarnya mobil kepada penyelenggara. Syukur-syukur penyelenggara bilang hadiahnya ditanggung dia ya. Tapi kalau itu saya yang bayar, maka sebelum mobil itu saya tebus, saya harus bayar dulu 25%. Kalau mobilnya 500 juta, lumayan tuh. 125 harus saya bayar untuk dapat mobil. Tapi kan beli mobil 500 dengan harga 125, ada yang harus disyukuri gitu ya. Seandainya kita melihat itu beban, ya 125 nyari duit 125 dalam waktu pendek kan juga beban ya. Gini aja deh, mobilnya biar dijual. Kan dalam bentuk duit akhirnya. Duit itu yang kemudian dipotong, uang itu yang kemudian dipotong 25%-nya. Gitu ya. Jadi selalu ada cara kok. Mau itu kita dalam bentuk uang atau barang, selama itu hadiah undian, maka pengenaannya adalah 25%. Ada yang ini fenomena receh sebenarnya, tapi juga sering ditemukan. Utamanya dalam zaman-zaman TV itu sering ngadain kuis, ya, dan kita harus nelpon ke TV. Pertanyaan saya sekarang, kalau Anda menang, waktu Anda jawab pertanyaan dari televisi pakai telepon, Anda kena PPA final atau PPA 21? TV Petra
adakan giveaway. Caranya jawab pertanyaan, tapi Anda harus nelpon dulu. Anda masuk di TV Petra, terus Anda menang. Petra kira-kira motong dari Anda PPh 21, karena Anda orang pribadi ya, atau 25%. Dalam prakteknya itu kenanya hadiah undian. Tapi sebenarnya secara prinsip, menurut saya itu nggak pas hadiah undian. Kenapa? Karena Anda kan harus menjawab pertanyaan untuk bisa dapat hadiah. Itu kan sama dengan Anda harus main bulu tangkis untuk bisa dapat hadiah kan. Berarti lebih pas PPh 21 secara prinsip, secara substansi. Tapi praktek pakai hadiah undian supaya lebih praktis mungkin. Ya. Ada pembelaan orang-orang yang bicara soal hadiah undian, ngomongnya gini, kan tidak semua orang bisa masuk, Pak. Nelfon itu kan sangat-sangat terbatas. Tidak semua orang bisa masuk untuk bisa dapat hadiah undian. Oke, dalam kasus itu, oke, lebih pas hadiah undian. Tapi sebenarnya secara substansi, secara teoritis, lebih pas memang itu PPh 21. Cuma nggak praktis. Karena kalau PPh 21 padahal nilainya kecil, berapa sih giveaway gitu, jawab-jawab kuis gitu kan, ya mending aja kena final. Jadi itu yang membuat kemudian dalam praktek kemudian dimungkinkan kena PPh final ya, untuk kasus-kasus apa namanya, kasus-kasus hadiah ketika kita nelpon ke televisi, radio, atau semacamnya. Yang berikutnya adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ya, pengalihan hak atas tanah bangunan. Ya, ini aturan pelaksanaannya. Di mana tarif yang dikenakan, ya, di mana tarif yang dikenakan adalah 25%. Sorry, 2,5%. Ya, dari jumlah bruto pengalihan, bukan capital gain sekali lagi, tapi dari jumlah bruto pengalihan. Jadi dari nilai transaksi ya. Bukan beli tanah 1M jual 900, nggak kena, kenanya atas 900 ya. Transaksi ini akan dikenakan terhadap dua pihak ya, yang beli dan jual. Yang jual kena PPh, yang beli kena BPhtB. Cuma BPhtB kan tarifnya masih 5, sementara PPhtB itu tarifnya 2,5%. Nah, yang disebut nilai pengalihan itu apa ya? Sebenarnya paling gampang adalah nilai jual, kalau itu transaksi jual beli. Tapi kalau itu apa? Kalau itu apa namanya? Kan bisa jadi pengalihan hak itu kan didapatkan bukan sekedar karena jual beli. Ya, bisa jadi karena lelang gitu kan, atau pengalihan-pengalihan yang lain. Maka yang disebut sebagai nilai pengalihan bukan hanya harga jual, tapi nilai-nilai yang seperti ini. Bahkan ketika jual beli, saudara-saudara, bisa jadi harga jualnya 100, NJOP PBB-nya di atas 100. Maka yang dikenakan 2,5% itu bukan nilai jualnya, tapi NJOP PBB. Jadi dengan kata lain, yang mana yang lebih tinggi? Ya, nilai pengalihan tadi mana yang lebih tinggi, harga jual atau NJOP PBB? Itu yang nanti akan dikenakan 2,5%. Ada pengecualian ya, ini kan hanya 1% kalau masuk dalam kategori ini ya, rumah sederhana, rumah susun ya, dan semacamnya ya, atau 0% kalau ini untuk ganti rugi pemerintah. Jadi kita punya tanah yang kita serahkan kepada pemerintah, kemudian kita dapat duit dari pemerintah sebagai harga jual ya, maka kita tidak dikenakan PPhtB ya. Kalau yang normal ada 60 juta nih batasannya ya. Jadi kalau jual tanah bangunan anggap aja 50 juta ya, 55, 59 juta ya, selama nggak dipecah-pecah loh ya. Kalau terpecah-pecah itu diakumulasi. Oh, 59. Nah, itu benar-benar bebas dari PPhtB. Tapi kalau sudah 60, 61 itu pasti kena PPhtB ya, pasti kena PPhtB. Yang lain yang dibebaskan dari ini adalah kalau dapat hibah. Ya, kalau dapat hibah juga warisan. Jadi kalau saya dapat hibah itu kan saya dapat penghasilan kan itu ya. Jadi saya bisa kena 2 pajak loh itu. Saya dapat hak baru karena dapat hibah, saya dapat penghasilan karena dapat hibah. Nah, kalau hak baru itu saya kena BPhtB. Kalau saya dapat penghasilan dalam bentuk hibah, maka saya kena PPhtB. Tapi PPhtB-nya dikecualikan. Begitu juga dengan warisan. Warisan itu bisa jadi kena BPhtB. Karena saya dapat hak baru dari pemberi waris. Tapi bicara PPhtB, saya dikecualikan. Ya, saya dikecualikan. Oke.
apalagi pengecualian yang lain. Oh, karena ada business combination, ya. PT A, PT B punya tanah bangunan, terus dirikan PT AB. Tanah PT A dan PT B itu kan jadi tanahnya PT AB. Nah, itu apa namanya? Dikecualikan, ya, dikecualikan, ya. Kemudian ini sewa guna dan semacamnya ini juga dikecualikan, ya, dikecualikan. Sewa, kalau sewa sih jauh lebih sederhana ya. Sewa ini atas tanah bangunan ya, bukan sewa atas selain tanah bangunan. Sewa selain tanah bangunan kayak mesin, ya, kendaraan, itu tidak kena PPh final. Itu kena PPh 23 2%, ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah sewa atas tanah dan bangunan. Sekali lagi, sewa selain tanah bangunan itu kenanya 2%, ya, 2%. Selama lawan transaksi, lesinya atau yang menyewa itu berhak potong pajak. Ya. Siapa sih yang boleh motong pajak? Badan pasti. Jadi umpama saya punya saya punya mobil. Lalu PTA sewa mobil dari saya. PTA itu boleh motong pajak. Berarti saya dikenakan PPh 23. Tapi kalau saya transaksi dengan orang pribadi, lihat dulu orang pribadinya boleh potong PPh nggak? Ya, tidak semua orang pribadi boleh potong PPh. Ya, hanya orang pribadi tertentu yang boleh potong PPh nih. Ya, orang pribadi tertentu yang boleh potong PPh itu adalah orang pribadi pengusaha atau pekerja bebas selama dia punya pembukuan. Jadi kalau saya sewakan mobil atau mesin kepada orang pribadi karyawan, itu nggak kena PPh 23. Karena dia nggak layak potong pajak. Ya. Tanah bangunan gimana? Tanah bangunan itu kenanya PPh final. Ya. Juga sama. Yang saya lawan transaksi saya itu boleh motong pajak nggak? Kalau nggak boleh motong pajak, ya, kalau nggak boleh motong pajak, ya tidak ada pajak, ya. Tapi saya harus lapor ke pemerintah, ya, atas sewa tanah bangunan tadi. Nah, kita asumsi lawan transaksi kita tadi itu uh, memang pemotong ya. Kalau itu yang terjadi, maka transaksinya dikenakan 10% dari jumlah sewa. Nah, kata-kata jumlah sewa ini adalah bukan hanya harga sewa. Pokoknya intinya gini, saya punya tanah bangunan disewa oleh pihak lain. Berapa sih yang dibayar oleh pihak lain atas transaksi sewa menyewa tadi? Semua yang dia bayar ke saya itu nanti akan masuk sebagai objek 10%. Bukan hanya harga sewa. Karena bisa jadi kan dia bayar biaya listrik ke saya, dia bayar service charge ke saya, dia bayar biaya kebersihan ke saya. Nah, semua itu ya, itu akan dipotongkan 10% oleh lesi, oleh pihak yang menyewa. Ya. Pak, tidak ada di perjanjian. Pokoknya intinya selama itu masuk dalam arus cash yang dibayarkan, maka dia akan kena 10% tanpa melihat itu masuk di perjanjian atau tidak. Oke, saya rasa itu yang terkait dengan sewa tanah bangunan. BOT, saudara-saudara, build, operate, and transfer yang paling sering atau paling gampang kita lihat itu jalan tol. Jalan tol itu kan sebenarnya sekarang utamanya yang dibangun swasta itu tidak serta-merta jadi milik mereka. Mereka lakukan itu, mereka yang bangunkan, mereka yang jalankan sekian tahun, tapi nanti anggap aja tahun ke-30, tahun ke-40 itu harus ditransfer ke pemerintah. Itu kan fasilitas umum. Nah, selama dalam masa 25 tahun atau 30 tahun mereka boleh operasikan. Ya. Nanti setelah 30 tahun itu diserahkan ke pemerintah. Nah, pertanyaannya waktu diserahkan, ya, waktu fasilitas tadi itu diserahkan kepada pemilik asli, pemilik asal, kena pajak nggak? Nah, ini bahasannya. Kenanya 5% dari nilai pasar. Ya. Itu kalau nilai pasarnya lebih rendah. Ya, tapi kalau NJO PPBB-nya lebih rendah, maka 5%-nya lebih tinggi dari 5%-nya itu ternyata nilai PBB-nya lebih tinggi, NJO PPBB lebih tinggi, maka kenanya atas NJO PPBB. Ya. Jadi pengenaan ini dikenakan ketika terjadi transfer, ketika terjadi
penyerahan ya dari pihak yang membangun dan mengoperasikan kepada pemilik ya. Jadi anggap aja saya punya tanah nih ya. Terus nganggur, Anda ngomong, "Pak, saya mau bangun bangunan di atasnya, mau tak jadikan toko atau lapangan futsal." Oh, silakan, bangunin aja, pakai aja. Kamu bayar PBB-nya apa semua terserah ya. Tapi nanti tahun ke-10 balikin ke saya. Dan bangunannya jadi milik saya. Mau nggak? Oh, mau, Pak. Kan Anda kan pasti ngitung-ngitung ya. Oh iya, lebih untung. Ya masih ada lah untung Anda dapat. Saya juga untung kan daripada nganggur, nanti juga bangunan saya dapat. Waktu Anda serahkan ke saya tahun ke-10, maka saya harus bayar ya ke pemerintah ya. Mungkin Anda yang potongin, tapi saya bayar ke pemerintah pajaknya 5%. Ya, antara nilai pasar atau NJOP PBB. 5% ini saya mempersepsikan ini kaitannya dengan PPHTB ya. Dulu memang PPHTB itu 5%, tapi sekarang turun jadi 2,5. Bisa jadi karena kasus itu ya aturan ini belum dirubah, maka kenanya atas 5%. Ya harusnya dia selaras dengan yang PPHTB tadi yang 2,5% sih. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi. Jadi kalau saya nabung di bank, kan kena bunga tabungan. Yang tadi berapa? 20%. Kalau saya nabungnya di koperasi, saya kenanya 10%. Ya. Tapi kalau bunga saya bukan bukan pokok loh. Tadi kan 7,5 juta itu pokok ya. Kalau bunga saya ya per bulan 240.000, saya nggak kena pajak. Sama sekali nggak kena pajak. Ya, termasuk akhir tahun saya nggak perlu lapor nih. Tapi kalau saya 241.000, maka saya dipotong pajak 10% dari 241.000. Ya, jadi bukan 241 kurangi 240. Oh, 1.000-nya aja Pak yang kena 10%. Enggak. Tapi kenanya adalah 241 keseluruhan, itu nanti dikalikan dengan tarifnya yaitu 10%. Dan sekali lagi ini sifatnya uh, final ya. Sekali lagi ini sifatnya final ya. Dividend ini yang di Omnibus Law katanya akan akan ditinjau ya. Di Omnibus Law akan ditinjau sehingga nanti bisa jadi dividen itu tidak kena lagi tarif ya, tidak kena lagi tarif. Karena kan sudah dikenakan di induk ya, di perusahaan asli. Jadi ketika dibagikan kepada pemilik harusnya tidak kena lagi ya. Nah, tapi sementara masih seperti ini, berarti dividen yang diterima oleh orang pribadi itu nanti akan dikenakan tarif PPh final 10% ya dari nilai dividen. Ya. Kalau badan gimana? Kalau badan kena PPh 23 kan? Selama investasi saya ya paling sedikit 25%. Jadi kalau PTA pegang sahamnya PTB ya 25% paling enggak, maka setiap kali ya PTA dapat dividen dari PTB ya, dia tidak kena pajak ya. Tidak kena saat terima dividen, juga di akhir tahun dia tidak kena pajak ya. Tapi kalau investasinya hanya 24%, ya 23%, maka setiap kali dia terima, dia akan dipotong PPh 23 berapa? 15%. Itu kalau badan loh ya. Kalau badan. Konstruksi, usaha jasa konstruksi. Konstruksi ya berarti apa? Mengkonstruk ya, membangunkan bangunan biasanya untuk pihak owner ya, untuk pihak owner. Untuk kasus seperti ini maka dia akan dikenakan PPh jasa konstruksi ya, usaha jasa konstruksi. Tergantung lingkup usaha jasa konstruksinya masuk di mana. Karena kalau bicara jasa konstruksi saudara-saudara itu dimulai sejak perencanaan. Ya, ada maket, ada yang bikinin desainnya, arsitek biasanya kan. Nah, kalau bangun itu kan orang-orang sipil yang lakukan pembangunan. Belum lagi kalau bangunannya dalam proses pembangunan dan selesai, kan ada yang namanya pengawas. Itu juga semuanya masuk dalam definisi jasa konstruksi. Ya, jadi itu lingkup usaha jasa konstruksi. Itu semua yang diatur di aturan-aturan ini, ya. Itu semua yang kemudian diatur di aturan-aturan ini, ya. Nah, kita lihat sekarang
berapa pajak yang dikenakan untuk masing-masing jenis usaha konstruksi tadi. Bicara pelaksanaan konstruksi, ya, jadi membangunnya ya, proses membangunnya itu, maka yang membangun ya developernya akan dikenakan 2%. Kalau dia kualifikasi usahanya adalah usaha kecil. Saya kurang hafal saya kurang hafal kalau usaha kecil itu batasannya berapa. Seingat saya di bawah 1M ya. Jadi proyeknya di bawah 1M. Kalau sampai proyeknya di bawah 1M, maka ya dia dapat proyek, dapat duit, dia akan dipotong 2%. Oleh siapa? Oleh si pemilik lahan nantinya. Pemilik bangunan yang dibangun ya. Nah, 2%-nya dipotong atas apa, Pak? Jasa atau barang, atau jasa dan barang? Karena kan namanya konstruksi itu terdiri atas dua ya, material dan jasa membangun kan. Nah, jawabannya adalah dikenakan atas kedua-duanya ya, jasa dan barang ya, jasa dan barang. Ini minta apa? Ya, jasa dan barang ya. Sementara kalau penyedia jasanya itu tidak punya kualifikasi usaha, maka dia dikenakan 4% ya. Dia dikenakan 4%. Boleh ke mami dulu boleh ke atau taruh situ nanti papi beresin. Dia dikenakan 4% ya. Jadi kalau dia usaha kecil ya, itu lihat dari proyeknya berapa nih, dia kena 2%. Kalau dia tidak punya kualifikasi, dia pengusaha konstruksi tapi bukan yang dapat sertifikasi, maka dia kena 4% ya. Tapi kalau dia ternyata bukan pengusaha kecil, punya kualifikasi tapi bukan pengusaha kecil, contoh dia pengusaha menengah atau malah yang besar, dia kenanya yang 3%. Ya, dia kenanya yang 3%. Oke, itu pelaksanaan. Sementara untuk perencanaan, jadi bangunan belum mulai nih. Ada konsultan perencana ya, buatin maket, buatin gambar dan semacamnya. Atau pengawasan, ini berarti sambil membangun ada yang ngawasin. Mirip kayak mandor lah ya, tapi ini mandor profesional yang lebih besar skopnya gitu ya. Manajemen konstruksi lah, MK istilahnya di proyek. Kalau dia punya kualifikasi usaha, mau kecil, menengah, besar, kenanya 4. Tapi kalau nggak punya, kenanya 6. Ya, kenanya 6. Ada sedikit fenomena di praktek yang perlu diperhatikan kayak gini, saudara-saudara. Ini disebut usaha jasa konstruksi. Berarti memang harus lihat core bisnis. Kalau core bisnisnya memang jasa konstruksi dan dia mengerjakan proyek konstruksi, ya dia ikut aturan ini berarti. Kalau dia kecil 2%, menengah besar 3%. Nah, yang 4 ini kayak apa nih? Ini adalah yang core bisnis jasa konstruksi tapi nggak ngurus sertifikasi. Ya, nggak ngurus sertifikasi, ya, sehingga nggak punya sertifikat jasa konstruksi. Loh Pak, kok dipakai sama klien? Ya mungkin kerjanya bagus. Ya, mirip kayak sopir. Ini analogi yang mungkin agak ekstrim ya. Mirip kayak sopir, nggak punya SIM, tapi nyetirnya bagus, aman, nyaman, cepat, tepat. Sama bosnya tetap dipekerjakan. Ya kan? Di praktek ada kayak gitu kan. Nah, itu kena 4%. Yang kedua yang kena 4% itu adalah dia core bisnis konstruksi tapi lagi ngurus. Jadi dia sudah punya tapi expired, lagi diurus. Pas lagi proyek ditanya, Pak, mana surat jasa konstruksinya? Oh, lagi diurus ya. Sorry Pak, saya potong 4. Jadi sebenarnya yang kena 4 itu satu. Mereka yang core bisnisnya konstruksi tapi nggak punya surat atau lagi diurus suratnya. Itu yang kena 4. Karena dalam praktek bisa aja gini, dimungkinkan loh ya, core bisnisnya jualan material. Jadi apa itu namanya, saya kok malah lupa, TDP-nya ya, tanda daftar perusahaannya itu core bisnisnya adalah jualan material, jualan barang. Kerjain proyek konstruksi, bisa nggak? Bisa aja. Dia pinjam jasa orang gitu ya, dia kerjain, orang yang kerjain tapi atas nama dia, kan bisa aja. Dalam kasus itu dia harusnya tidak kena usaha jasa konstruksi PPh-nya. Terus kena PPh mana? 23 harusnya kalau dia badan, 21 kalau dia OP. Ya, berarti 2%, atau kalau OP berarti kan progresif ya. Jadi kata-kata PPh usaha jasa konstruksi itu melihat core bisnisnya, pelaksana jasanya. Kalau core bisnisnya memang jasa konstruksi, tinggal lihat kecilkah, menengah besarkah, atau nggak punya surat.
Tapi kalau dia bukan core bisnisnya bukan jasa konstruksi, lakukan jasa konstruksi silakan, tapi tidak masuk dalam ranah PPh ini. Hanya saja saya perlu tegaskan, dalam praktek kadangkala pokoknya jasa konstruksi pasti kena PPh jasa konstruksi. Berarti kalau dia core bisnisnya dagang, nggak punya SIUJK, surat izin usaha jasa konstruksi, pasti langsung kena 4%. Itu praktek loh. Mana yang benar ya memang harus dikembalikan pada tatanan dan tergantung juga judgement atau pengambilan keputusannya fiskus biasanya. Tapi menurut saya harusnya yang lebih pas itu tidak masuk dalam ranah jasa konstruksi. Berarti kalau mau dibenahi ya pastikan bahwa yang disebut 4% ini yang memang benar-benar nggak punya surat, ya. Karena kalau TDP-nya bukan jasa konstruksi melakukan pekerjaan jasa konstruksi, ya harusnya nggak masuk dalam ranah usaha jasa konstruksi, PPh usaha jasa konstruksi. Ya, dalam praktik bisa beda-beda perlakuannya. Karena kalau kena selain PPh ini, pertama nggak final, kedua kenanya hanya atas jasa loh, PPh 21 dan 23 itu. Kalau jasa konstruksi, kenanya atas seluruh proyek, seluruh total nilai. Berarti kan orang cenderung mending lakukan konstruksi, tapi dia bukan core bisnis konstruksi, bisa jadi loh. Itu tax planning bisa jadi, ya. Jadi saya perusahaan dagang tapi bangunin bangunan, ya. Saya hanya dipotong atas jasa, ya, karena saya kan memang bukan objek jasa konstruksi. Sekali saya jadi jasa konstruksi, wah, saya kena atas seluruh nilai kontrak. Nah, moral of the story-nya adalah kalau Anda jadi pelaku, maksudnya yang bangunin, itu Anda cenderung pasti akan memilih untuk bukan core bisnis konstruksi. Tapi kalau Anda jadi pemotong pajak, Anda yang jadi owner, akan lebih aman kalau Anda potong 4%. Ya, karena kan mau itu PPh final atau 23, uang yang masuk ke negara kan lebih besar. Jadi memang ada trade off di situ. Ini kuat-kuatan. Kalau saya kasih istilah kuat-kuatan antara pemilik lahan yang akan jadi pemilik bangunan ya, dengan yang bangun. Ya, cuma ya logika bisnis saja ya. Kalau dia bukan konstruksi, ada apa-apa terjadi dengan bangunan, walaupun kerjanya bagus, tapi kalau ada apa terjadi, kita mau minta pertanggungjawaban siapa? Jadi memang lebih aman kita ikuti aturan lah, ikuti proses yang seharusnya, cari orang yang punya sertifikasi dan sertifikasinya sesuai dengan nilai proyek, potonglah sesuai itu kan, itu yang jauh lebih aman. Cuma dalam praktek kan semua variabel bisa jadi campur baur sehingga aturan-aturan yang sudah ada itu jadi perlu dipersepsikan berbeda baik oleh yang motong maupun yang dapat penghasilan, ya. Itu materi untuk jasa konstruksi. Nanti kita ketemu dalam latihan untuk jasa konstruksi. Semoga penjelasan saya ini bisa ditangkap dengan baik, ya. Sampai ketemu di latihan ya.